Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas. Bapak Ibu, saudara-saudari, remaja atau naposo bulung yang hadir, kita memasuki ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan menjadi hari libur di tengah negara kita mengartikan betapa pentingnya ibadah hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita memaknai arti kenaikan Yesus ke surga dalam iman kita melalui khotbah pada saat ini yang tertulis dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-60, diakhiri ayat 63. Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan melihat di layar kanan kiri atau Alkitab yang dibawa. Saya bacakan firman Tuhan, demikianlah tertulis. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak banyak orang yang senang diajak bicara, diajari, ditegur sapa dengan perkataan yang keras, dengan perkataan yang sebenar-benarnya. Tidak banyak orang yang suka kalau kesalahannya langsung diberitahukan, yang benar itu ini, itu perbuatanmu salah, atau diungkapkan dengan perkataan yang keras dan tegas. Biasanya kita akan mudah sakit hati, kita akan mudah kecewa, kita akan meninggalkan dia. Padahal dia sebenarnya mengatakan yang benar tentang kita, mengatakan yang seharusnya, tapi justru dia ditinggalkan, diolok-olok, lalu dibenci. Akan muncul sakit hati, menjauh, marah kepada kita mungkin yang mengucapkan perkataan itu dengan keras menurut mereka. Ucapan yang keras atau yang benar dan tegas memang kadangkala menyakiti hati seseorang dan sulit untuk diterima. Molidok donasi tongi dikatakan yang benar, lodo gabi mangamuk ibana. Dia bisa jadi begitu marah. Misalnya nih Bapak Ibu, tapi maaf sekali, kalau ada di sini, misalnya dia bertubuh yang agak besar, gemuk begitu ya, lalu baru bertemu, kok kau gemuk sekali? Padahal itu fakta kan? Wah, kita marah, sakit hati. Orang lebih suka dengarnya, wah makin makmur kau sekarang ya. Nah begitu. Padahal sama mau mengatakan hal tersebut. Makin sehat sekarang ya, misalnya. Atau juga boleh kita katakan ketika seseorang tidak mampu menangkap, kok bodoh sekali misalnya begitu, kok sulit sekali menangkap. Kita pasti bilang, lambat sekali ya, kurang pintar sepertinya. Jadi perkataan yang keras ini, yang benar, yang tegas itu banyak orang yang tidak suka dan menjadi sakit hati akibatnya. Dan ini yang terjadi pada kehidupan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus dalam nats ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, kalau di Injil kita menemukan banyak sekali para rasul yang memberitakan Injil dengan tegas, dengan sebenar-benarnya.
Kalau kita pernah mendengar Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perkataan misalnya seperti yang Yohanes pernah katakan, "Hei kamu keturunan ular beludak." Itu ketika Yohanes sedang berkhotbah. Saya bayangkan kalau saya berdiri di sini saya bilang begitu, "Hei kamu para penggosip keturunan ular beludak." Besok minggu nggak ada lagi yang khotbah, nggak ada lagi yang beribadah di sini. Semua sakit hati. Yohanes mengatakan itu kepada para pendengar firman khotbah. Dan Yesus juga mengalami hal yang sama. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita buka nats ini dan kita dengar tadi sama-sama, kita baca juga dari layar yang Bapak Ibu bisa baca ayat 60. Inilah respon orang-orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Mereka bukan menjadi senang, mereka justru marah. Bahkan mereka berkata, ayat 60 saya bacakan, sesudah mendengar semuanya itu banyak, bukan cuma 1-2 Bapak Ibu, lihat Alkitab menuliskan banyak murid-murid yang berkata, murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan ini keras, kata murid-murid Yesus. Lalu Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka ketika mereka bersungut-sungut, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali mau mengetahui lebih dalam. Sebenarnya apa perkataan yang keras ini? Sehingga banyak murid-murid yang bersungut-sungut. Kalau kita baca khotbah hari ini, banyak murid-murid yang mengatakan perkataan Yesus terlalu keras. Memang apa yang Yesus katakan? Maka membaca perikop ini tidak boleh hanya nats ini, tapi harus melihat dari pasal sebelumnya. Peristiwa apa yang terjadi? Sehingga ada respon dari para murid yang bilang perkataan Yesus ini keras. Mereka bersungut-sungut. Lebih parahnya Bapak Ibu, pada ayat 66 banyak para murid itu yang akhirnya meninggalkan Yesus, tidak setia lagi kepadanya hanya karena perkataan Tuhan Yesus yang menurut mereka itu terlalu keras. Apakah itu Bapak Ibu? Saya akan ajak kita untuk membuka di pasal yang sama tapi ayat yang berbeda. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab boleh dibaca. Pasal 6 ayat 52 dikatakan, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka, sesama mereka, dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Inilah perkataan Yesus yang keras menurut mereka. Mereka menafsirkannya, menerimanya, menerjemahkannya secara literal. Karena bagi orang Yahudi makan daging mentah itu tidak boleh. Dan minum darah, jangankan minum darah Bapak Ibu, menyentuh darah pun najis bagi mereka. Makanya kalau kita ingat yang ada orang yang dirampok, lalu ada imam lewat, oh nanti dia sudah mati, ada darahnya, dia tidak sentuh karena bagi mereka itu najis. Menyentuh darah, haram, harus dibersihkan tubuhnya dengan upacara khusus kalau sudah sempat menyentuh darah. Makanya mereka berhati-hati. Jadi ketika Yesus mengatakan yang tidak makan dagingku dan minum darahku, mereka pahami itu literal, secara literal, tertulis, dan secara perkataan verbal. Padahal yang Yesus maksudkan bukan itu, tetapi firman-Nya, dirinya mempercayai Tuhan Yesus. Bagi mereka ini perkataan yang sangat-sangat keras dan kasar untuk orang Yahudi pada waktu itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, banyak orang-orang Yahudi yang akhirnya membenci Tuhan Yesus. Dan menariknya bukan hanya murid-murid, bukan hanya orang-orang Yahudi yang membenci Yesus, tapi murid-murid sendiri pun tidak senang mendengarkan perkataan Yesus. Itu sebabnya saya katakan kalau kita lihat ayat yang 60, pembukaan pada khotbah sore hari ini, dikatakan banyak murid-muridnya yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Lalu pada ayat 61 Yesus merespon mereka. Dan Yesus berkata, apakah perkataan ini menggoncang imanmu? Itu masih makan dan darah daging.
Lalu Yesus mengatakan ayat 62, dan ini menjadi peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana lagi kalau kalian mendengar tentang anak manusia yang naik ke surga? Mungkin semua kalian akan pergi meninggalkan aku, tidak percaya, mengolok-olok aku. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, Bapak Ibu boleh baca ayat 66, sangat menarik nats ini dibaca sampai selesai. Murid-murid itu banyak yang pergi meninggalkan dia, tidak lagi mengikuti Yesus. Tapi kita harus memperhatikan, murid-murid yang dimaksud dalam nats ini bukan ke-12 murid. Kalau kita lihat ayat 67, dikatakan di sana, maka Yesus berkata kepada ke-12 murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Berarti yang dimaksud murid-murid itu bukan ke-12 murid Yesus. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, murid-murid Yesus itu adalah siapapun mereka yang mau ikut mengikuti Yesus. Kalau kita ingat khotbah di bukit ada 5.000 orang. Itu semua murid Yesus, diberi makan oleh Tuhan Yesus. Tapi begitu mendengar khotbah ini, pergi semua. Sisalah 12 murid itu dan Yesus bertanya, apakah kalian tidak ikut pergi juga? Apakah yang selanjutnya terjadi? Bapak Ibu boleh baca di rumah, karena khotbah ini dibatasi sampai ayat 63. Tapi pada akhirnya ke-12 murid tetap mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa hubungan dari khotbah ini dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Mari kita lihat secara mendalam. Topik hari ini adalah mengimani Yesus naik ke surga. Mengimani Yesus naik ke surga. Kenapa harus diimani? Karena banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh naik ke surga. Kalau banyak orang yang percaya Yesus naik ke surga, mengimani itu semua, kita semua harusnya hadir bersorak hari ini mengingat Tuhanku sudah naik ke surga. Tapi bangku ini banyak yang kosong, berarti masih banyak yang belum mengimani bahwa Yesus naik ke surga. Mungkin lebih penting mumpung hari Kamis libur, ayo kita liburan ke villa, ke puncak, kemana lagi? Banyak yang tidak mengimani bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Harusnya hari ini juga pakaian yang terbaik karena mau ingat bahwa Yesus sudah naik ke surga. Dan hari ini kami ingat bagaimana dia naik ke surga. Harusnya kita bersorak, sukacita mau datang ke gereja karena mau berdoa mengingat Tuhan Yesus yang naik ke surga. Tapi di lapangan faktanya tidak. Jadi Bapak Ibu, ajak, ingatkan siapapun saudara kita, keluarga kita, betapa kita harus bergembira hari ini mengingat Yesus naik ke atas surga. Mengimani Yesus yang naik ke surga. Saudara-saudari yang dikasihi, ada pertanyaan, mengapa Yesus harus naik ke surga? Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kalau dari hayalan saya, seandainya Yesus tidak naik ke surga sampai hari ini, mungkin di mana-mana sudah viral di media sosial. Tuhan Yesus datang ke gereja Kramat Jati. Tuhan Yesus datang ke sini, ke situ, dan seterusnya. Lalu banyaklah ibu-ibu selfie bersama Tuhan Yesus. Ramailah di media sosial, di Facebooknya, Yesus datang ke gerejaku. Yesus sedang memberitakan firman-Nya, pengajarannya. Kalau waktu itu karena tidak ada aja media sosial, makanya 5.000 orang yang mengikuti Yesus tidak memviralkan itu semua, walaupun dicatat dalam Alkitab. Tapi kalau sekarang kita bayangkan Yesus datang, langsung cepat itu di TikTok, di Instagram, ya kan? Update status semua. Tapi ini hayalan saya saja, tidak secara teologi. Mari kita lihat kenapa Yesus harus naik ke surga. Secara Alkitabiah dituliskan demikian. Yang pertama, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami dulu 40 hari setelah Yesus bangkit baru dia naik ke surga. Dan 10 hari setelah hari ini kita akan merayakan, semoga semuanya mengingat, yaitu Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dari kata penta ini 50. Mungkin yang ahli kimia, fisika mengingat ya, penta adalah bilangan yang dipakai untuk menyampaikan angka 50. Jadi setelah 40 hari Yesus bangkit, dia naik ke surga. Ada yang bertanya, kenapa harus 40 hari? Kok tidak begitu bangkit langsung naik ke surga? Pernahkah Bapak Ibu bertanya begitu? Dan berpikir, ya juga ya, kenapa harus 40 hari setelah dia bangkit, baru Yesus naik ke surga? Ini pertanyaan yang mendasar, tapi kita harus paham. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hanya butuh 3 hari Yesus menaklukkan maut ketika dia mati, dan hari ketiga dia sudah bangkit. Tapi kenapa harus 40 hari Yesus di bumi ini baru dia naik ke surga?
Sedangkan hanya 3 hari saja Yesus cukup menaklukkan maut. Inilah sifat manusia. 40 hari pekerjaan Yesus apa? Memberitakan, menampakkan diri, menunjukkan dia sudah bangkit, menyampaikan kepada banyak orang dia bangkit, dia akan naik ke surga. Ini pekerjaan Tuhan Yesus selama 40 hari. Untuk apa? Meyakinkan semua orang bahwa dia adalah anak Allah yang telah bangkit. Sekali lagi perbandingannya, hanya 3 hari Yesus menaklukkan maut, sehingga dia bangkit hari ketiga. Tapi 40 hari ini waktu yang lama untuk meyakinkan kedegilan hati manusia yang banyak tidak percaya pada waktu itu tentang Yesus yang telah bangkit. Sehingga 40 hari setelah itu, setelah diyakinkan dan para murid dipersiapkan untuk berangkat memberitakan Injil, maka Yesus naik ke surga. Jadi sekarang sudah berapa ratus, berapa ribu hari setelah Yesus naik ke surga, kita masih belum percaya dan hidupnya belum berubah. Saya tidak tahu Yesus di atas geleng-geleng kepala melihat kita. Sudah 40 hari diberitakan ke sana kemari, dan ini sudah beribu-ribu tahun Bapak Ibu. Dan hidup kita masih begini-begini saja, tidak diperbaiki. Maka saudara-saudari, dari hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita melihat mengapa penting kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus. Dalam rangka apa Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus tidak di bumi saja? Alasan pertama, Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2, Bapak Ibu bisa melihat di layar, ada ayatnya. Boleh bersama-sama membaca, apakah tersedia? Belum? Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan. Berarti sudah ada. Silakan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yohanes 14 ayat 2 berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Berarti kalau Yesus tidak naik ke surga, Pendeta Lilis tidak dapat kafling di surga. Tidak ada tempatnya, kan begitu? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat, bukan hanya untuk saya, tapi untuk saudara-saudari. Tuhan sedang menata tempat, mempersiapkan tempat untuk siapapun orang percaya yang mau datang dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Persoalannya, apakah salah satu tempat yang disediakan Tuhan di surga menjadi tempat bagi kita? Apakah tempat yang sedang Tuhan persiapkan itu menjadi salah satu tempat untuk saya? Mari perbaiki hidup kita, supaya tempat yang sedang Tuhan sediakan menjadi bagian milik saya, milik hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Jadi yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus itu adalah agar Roh Kudus dicurahkan. Dikatakan Yohanes 16 ayat 7, kalau Tuhan Yesus tidak pergi, maka tidak ada pencurahan Roh Kudus, penghibur bagi manusia. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka 10 hari lagi nanti itu kita tidak akan merayakan turunnya Roh Kudus. Tapi Yesus yang naik ke surga itu adalah supaya ada penghibur, ada Roh Kudus bagi kita yang selalu menemani, menguatkan kita. Itulah yang kita peringati pada hari Pentakosta, minggu yang akan datang. Kalau Roh Kudus tidak diutus, Bapak Ibu, semisalnya Roh Kudus tidak diutus, tidak akan ada gereja. Gereja ini persekutuan orang-orang kudus, dan Roh Kudus lah. Kalau kita tadi mengikrarkan hata haporseaon ponggol patuluhon, pengakuan iman yang ketiga, aku percaya kepada dan adanya satu gereja dan persekutuan orang kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak akan ada gereja. Kalau tidak ada gereja, maka mungkin kita juga tidak ada. Jadi yang kedua, Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang percaya.
Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang kita imani sekarang untuk kita bawa pulang dalam sukacita kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi sukacita kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini dan akan kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita melakukan, membuat fokus hidup kita supaya kita hidup lebih baik lagi. Supaya hidup kita lebih baik lagi. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul, saya akan ajak kita ke Kisah Para Rasul tentang peristiwa Yesus naik ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 10. Ketika para murid sedang menatap ke atas, ini seperti kebetulan gereja kita didesain Yesus naik ke surga. Jadi kita bayangkan kita sedang melihat ke atas karena Yesus naik ke surga. Ini para murid menceritakan, dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang lagi dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus yang pergi ke surga itu caranya akan sama, dia turun ke bumi ini. Itu yang dituliskan Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Dia yang naik ke surga akan turun dengan cara yang sama. Yang dimaksudkan apa? Nggak perlu sibuk-sibuk melihat lagi ke atas. Malaikat itu menegur mereka, jangan lagi lihat-lihat ke atas, pergi. Berubah, hidupmu lebih baik lagi. Tidak perlu lagi melihat-lihat. Kan mereka diam, selalu melihat, menatap ke atas, kan begitu. Sampai datang malaikat, menegur kurang lebih, kok diam aja lihat-lihat ke atas? Pergi, beritakan Injil, hidup lebih baik, kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya orang yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hidupnya bergerak untuk melakukan pembaharuan, bergerak untuk hidup lebih baik lagi. Setiap orang yang mengingat Yesus naik ke surga, maka hidupnya harus berbuah, perkataannya harus memberikan semangat untuk orang lain, hidupnya harus dibaharui, jangan sama seperti sebelum datang ke gereja ini. Setiap firman yang diperdengarkan Bapak Ibu setelah datang memperingati kenaikan Tuhan Yesus, bergeraklah, pulanglah nanti, buatlah hidup lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, spiritualnya lebih dekat dengan Tuhan. Kita mempunyai tugas untuk juga menyediakan tempat untuk Tuhan kita yang akan datang lagi nanti di hati kita ini, sambil menantikan Yesus datang kedua kalinya ke bumi ini. Saudara-saudari, orang yang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus bergerak, berubah, hidup lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua, setialah. Jangan meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Lihat para murid itu, banyak di antara mereka yang akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kita yang ada di tempat ini, siapapun yang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, maka dia akan hidup setia memuji Tuhan. Setialah kepada Tuhan, kerjakan bagian kita dengan setia, dan lihat Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna dalam hidup saudara-saudari. Amin. Setialah melakukan ibadah kita, setialah melakukan pekerjaan baik, setia melakukan apa yang menjadi tugas kita, dan lihat Tuhan akan mengerjakan secara sempurna yang menjadi bagiannya atas hidup kita. Setialah. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan di zaman sekarang ini adalah orang yang setia. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Orang mau setia apabila hidupnya nyaman, inilah kenyataan hidup. Tapi dalam mengikut Tuhan, setialah. Jangan seringkali kita tidak setia, jangan. Hati kita sering tidak berubah. Tidak sedikit yang awal mulanya begitu setia melayani Tuhan, namun seiring berjalannya waktu kesetiaannya mulai luntur. Seiring berjalannya waktu tidak setia lagi beribadah, tapi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari, setialah. Kerjakan bagianmu dengan setia, Tuhan kerjakan bagiannya secara sempurna untuk hidup kita. Yang ketiga, orang yang merayakan, mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu mereka siap untuk memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15.
Bapak Ibu, sebelum Yesus terangkat ke surga, ada satu perkataan Tuhan yang terakhir. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan itu bukan hanya untuk para murid, tapi untuk kita zaman sekarang. Yang ketiga, orang yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus adalah yang bersedia untuk memberitakan Injil. Bukan berarti kita bawa Alkitab ini lalu kita masuk ke lorong-lorong, percaya pada Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus. Bukan Bapak Ibu. Seperti apakah kita akan menginjili? Maka tunjukkan Yesus dalam hidupmu. Tunjukkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam tanggung jawab kita, di kantor, di sekolah, di tempat kita bekerja. Tunjukkan Tuhan Yesus dalam pergaulan kita, tutur kata kita yang baik. Jangan tergoda membuat dosa, membuat kesalahan. Ketika berjumpa dengan seseorang, biarkan orang itu ingin mengetahui Yesus yang kita sembah, karena tutur kata kita baik. Tunjukkan teladan, beri contoh yang baik kepada orang. Berikan yang benar kepada orang lain, sehingga mereka ingin mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Itulah menginjili. Itulah memberitakan Injil yang sebenarnya. Saudara-saudari, ada 3 hal yang sudah kita terima hari ini. Dan kiranya kita yang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus mengingat tugas kita ini. Bergeraklah hidup lebih baik setelah pulang dari tempat ini. Setialah dalam perkara yang besar, perkara yang kecil juga. Dan yang terakhir, beritakan Injil. Tutur kata kita baik, perbuatan kita baik. Jadilah teladan agar orang memuji Tuhan yang kita sembah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pemberitaan firman yang telah kami dengarkan. Firman yang indah telah kami terima dalam sanubari hati kami. Dan kami berdoa, kiranya Roh Penghibur, Roh Kudus menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Hari ini kami bersorak, mengingat bahwa Engkau naik ke surga, sedang menyediakan tempat bagi kami. Dan agar Roh Kudus tercurah untuk kami, biarlah kiranya kami mendapatkan bagian yang telah Engkau persiapkan untuk orang percaya, yaitu agar hidup kami dibaharui. Dengan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kami bergerak maju, meninggalkan segala dosa kegelapan hidup kami, berbuat baik, melakukan kehendak-Mu. Ajari kami untuk setia kepadamu dan memberitakan Injil kepada banyak orang melalui sikap tutur kami yang baik. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menuntun kami umat-Mu sampai Engkau turun kembali dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, supaya kami siap ketika Engkau turun dari surga. Kami siap untuk Tuhan bawa ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Allah yang maha baik, berkati gereja-Mu ini, HKBP Keramat Jati, yang Tuhan berkati melalui pimpinan Roh Kudus-Mu. Kiranya setiap pelayan yang memberikan dirinya untuk melayani, dan juga pelayan yang Tuhan tempatkan di gereja ini, memberi segala waktu, tenaga, pikiran, bersatu hati dengan hikmat untuk melakukan pelayanan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu dari sekolah minggu remaja, Naposo Amaina lansia, dari berbagai kalangan dan usia, yang hadir hari ini duduk bersama berdoa. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Jika ada yang sedang terbeban berat, jika ada di antara mereka yang putus asa, mungkin karena pekerjaan mereka, atau ada di antara mereka sedang dirundung kemelut, mungkin karena dalam hubungan keluarga, atau juga dalam pendidikan yang sedang bergumul, ya Tuhan, bantulah jemaat-Mu ini. Kiranya ketika mereka hadir dan duduk berdoa di hadapan Tuhan, nanti mereka pulang dengan sorak-sorai, mendapatkan kekuatan baru, karena pengharapan di dalam Tuhan menjadi nyata, karena anak-Mu Yesus Kristus telah naik ke surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Terima kasih untuk persekutuan kami yang indah sore hari ini. Kiranya Engkau menyertai juga setiap rencana gerejamu yang akan melaksanakan rapat huria pada hari Sabtu. Tuhan berkati setiap para pemimpin, khususnya pimpinan gerejamu ini, dan juga seluruh pelayan Sintua, dan juga jemaat yang akan hadir, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam rapat itu. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun. Kami sadar dosa kami terlalu banyak. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang selalu menerima kami, menerima kekurangan kami. Ya Tuhan, kuatkan kami, agar kami dapat melawan godaan si jahat. Ampuni dosa kami. Dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.